Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadhana alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala Kitabihil Karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Shadaqallahul adzim. Jamaah yang berbahagia, kembali kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberi kenikmatan untuk bisa hadir di jamuan malam ibadah tarawih pada malam hari ini. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah ampunkan kita dengan segala dosa yang kita lalu insyaallah. Bagaimana baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabdakan, "Man qama ramadhana wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang tarawih, yang qiyam di malam, insyaallah hanya adalah ampunan Allah kepada kita terhadap dosa-dosa kita setahun yang lalu, insyaallah. Ada satu syariah di dalam Islam atau ajaran yang itu tidak ditemukan di dalam syariah ajaran para nabi sebelumnya, bahkan juga tidak ditemukan di dalam agama-agama yang lain. Adanya adalah hanya ada di syariat ketika baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memegang tampuk kenabian dan kerasulan. Syariat apa itu? Itu adalah syariat terkait dengan ajaran wakaf. Dr. Munzir Qahaf di dalam manajemen wakaf produktif, beliau katakan bahwa syariat wakaf adalah temuan terbesar yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW kepada umat Islam wabil khusus untuk memberikan kemaslahatan yang sebesar-besarnya terkait kehidupan dan kemakmuran umat Islam. Kalau kita lihat sejarah jamaah sekalian, siapakah yang melaksanakan syariat wakaf pertama kali di dalam sejarah kenabian dan kerasulan baginda Nabi Muhammad SAW? Beberapa pendapat ada yang mengatakan yang melaksanakan wakaf adalah baginda Nabi SAW itu sendiri. Ketika itu di perang Uhud, ada sahabat baginda Nabi Muhammad SAW, seorang rahib, seorang pendeta Yahudi. Dia sangat baik kepada Rasulullah dan dia di pihak kaum muslimin meskipun dia adalah pendeta Yahudi. Dia termasuk orang yang membela Rasulullah di perang Uhud, dan dia adalah pemuka masyarakat serta memiliki banyak perkebunan di kota Madinah pada saat itu. Seolah-olah dia sudah mengetahui firasatnya, sehingga ketika akan terjadinya perang Uhud itu dia berwasiat, kalau nanti saya terbunuh membela Muhammad SAW, maka seluruh harta bendaku aku akan serahkan kepada Muhammad SAW sesuai dengan kehendak Allah. Itu wasiatnya. Maka qadarullah, di dalam perang Uhud itu sahabat terbaik Rasulullah yang orang Yahudi itu, yang pendeta itu, maka harta bendanya menjadi milik Muhammad SAW. Ada 7 kebun yang menjadi milik baginda Nabi Muhammad SAW, dan oleh baginda Nabi semua kebun itu sebagiannya diberikan kepada istri-istri beliau, sebagian besar yang lain disedekahkan untuk kemaslahatan kaum muslimin di kota Madinah. Ini praktek wakaf yang oleh banyak kalangan terjadi di awal-awal baginda Nabi Muhammad SAW. Begitu juga dengan sahabat Abu Talha, ketika mendengar tadi ayat yang kita bacakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim.
Ya. Tidaklah sampai kepada kebajikan yang sempurna sebelum kalian umat Islam itu mensedekahkan harta terbaik kalian. Abu Talha ketika mendengar ayat ini, dia langsung teringat kebunnya Bairoha. Bairoha itu kebun yang hari ini ada di sebelahnya Masjid Nabawi. Karena perluasan hari ini sudah masuk dalam wilayah komplek Masjid Madinah. Dia datang kepada baginda Nabi Muhammad SAW dan mengutarakan maksudnya, wahai Rasulullah, aku serahkan kebun yang aku sangat mencintainya ini untuk engkau. Ya, yang diserahkan kebun ya Pak ya, bukan wakaf karpet. Dan bukan 100.000. Nanti kita ceritakan berapa aset-aset beliau para sahabat itu. Jadi beliau sangat mencintai kebunnya dan kemudian disampaikan kepada Rasulullah SAW. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah? Sabda beliau kepada Abu Talha, Abu Talha, berikanlah kebun-kebun itu untuk keluarga familimu yang terdekat. Baru kemudian sedekahkan untuk kaum muslimin. Itu Abu Talha. Ya. Nah, di dalam perang abad 7 Hijriah, di dalam peperangan itu kaum muslimin menang di Khaybar, peperangan dengan kaum Yahudi di Khaybar. Kaum muslimin menang dan mendapat banyak ghanimah. Khaybar itu tempat oase kalau sekarang itu ya, tanah yang sangat subur sampai hari ini. Ya, Khaybar itu tanah yang subur, banyak tanam-tanaman anggur dan juga kurma. Dan siapa yang memiliki lahan di sana tentu itu sangat diinginkan sekali. Ketika kaum muslimin menang, maka beberapa sahabat mendapatkan ghanimah, mendapat rampasan perang dalam bentuk kebun. Salah satunya adalah sahabat Umar ibn al-Khattab. Ya. Ketika Umar ibn al-Khattab bagian ghanimah kebun dan dia sangat menginginkan itu, dia datang ke Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perintahkan kepadaku terhadap ya, ini sunnah kalau dengan baginda Nabi itu seperti itu. Kalau kita mencintai dengan baju kita, datang ke Pak Imam di sini, apa yang hendak engkau katakan wahai Pak Imam kepadaku? Aku sangat mencintai kendaraan. Aku sangat mencintai rumahku ini. Maka pakai kaidah ini gitu ya. Wasallam kepada Umar bin Al-Khattab, wahai Umar, habasta aslaha fatasaddaqta biha. Tahan itu engkau punya kebun, maksudnya lepaskan hak kepemilikannya dan kemudian fatasaddaqta biha, dan sedekahkan hasilnya. Inilah yang kemudian kita kenal sebagai wakaf, yaitu melepaskan hak kepemilikan kita, harta benda kita, dan kemudian manfaatnya dialirkan, gitu ya. Itu Umar ibn al-Khattab. Ketika masa paceklik di kota Madinah, jamaah sekalian, ya, kalau di kota Mekah itu ada, di kota Madinah tidak ada sumber Zam-Zam. Yang ada adalah sumur milik, nama sumurnya adalah, orang-orang Arab itu kalau punya harta benda yang sangat baik itu dinamai, Pak, gitu ya. Nah, ini boleh ditiru, gitu ya. Sumur namanya sumur Roma. Sayangnya kemudian sahabat mengadu kepada Rasulullah, Rasulullah, kaum muslimin kekurangan air. Hanya ada satu sumber tapi dikuasai oleh Yahudi dan kami harus beli mereka. Maka kemudian Rasulullah bersabda, wahai sahabatku, siapa saja yang bisa membeli sumur Yahudi itu, maka balasannya adalah surga, jannah. Mendengar sabda Rasulullah seperti ini, maka mendatangi Yahudi itu dan kemudian membeli sumur, tapi Yahudi tidak mau, karena itu salah satu
satunya penghasilan, salah satunya nafkah dia, ya, yang selama ini mendapatkan penghasilan sehingga dia tidak mau. Tapi Sayyidina Utsman ibn Affan tidak tetap bersikukuh negosiasi yang akhirnya terjadi deal bahwa satu hari miliknya Utsman dan hari kedua adalah miliknya Yahudi. Berapa nilainya? Ya, disepakati sangat tinggi pada saat itu, dan hari itu dijual dengan harga 12.000 dirham. Satu dirham itu sekarang kalau kita beli koinnya 70.000, Pak. Kalikan dengan 12.000, itu setara dengan 840 juta. Ya, satu hari sumur dibeli oleh Sayyidina Utsman bin Affan dengan nilai 840 juta. Ada sumur hari ini, harganya segitu, Pak. Sumur Pak ATB. Itu saat itu, ya. Ini bukan soal cerita sumur, tapi bagaimana aset masyarakat dapat pada saat itu, ya. Kemudian setelah deal oleh Sayyidina Utsman ibn Affan dengan harga 840 dibayar 12.000 dirham, ya, koin dirham. Kemudian dipanggillah para sahabat, wahai sahabat, sekarang sumur ini sudah milik kalian untuk hari ini, maka ambillah sebanyaknya, paling tidak untuk 2 hari, supaya besok engkau masih punya stok untuk besok mereka menjadi miliknya Yahudi dan kalian harus membayar. Hari ketiga baru miliknya, hari keempatnya miliknya Yahudi, dan begitu seterusnya. Apa yang terjadi? Hari kedua ternyata sumur tidak ada yang membeli, beberapa orang saja, artinya sepi, gitu ya. Karena akhirnya kemudian sama Yahudi dijuallah semua sumur itu kepada Sayyidina Utsman bin Affan, dan kemudian dibeli juga oleh Sayyidina Affan dengan nilai yang sama, 12.000, berarti 24.000 itu, atau 1 miliar, ya, harga sumur pada saat itu. Ini menandakan bahwa sahabat-sahabat terdekat baginda Nabi Muhammad SAW itu bukan kaleng-kaleng, tapi memang benar punya perbendaharaan, dan beliau sangat yakin, ya, dengan apa yang disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, bahwa apa yang dikatakan itu akan menjadi janji yang kelak dia akan dapatkan. Apa itu? Janji adalah janji terkait dengan surga. Apa yang menjadi janjinya ketika para sahabat bisa mewakafkan sebagian hartanya. Subhanallah. Kita lihat ada salah satu ulama hari ini yang mengumpulkan riwayat-riwayat itu dan mencoba untuk menghitung, ya, kekayaan beberapa sahabat pada saat itu, ya. Dr. Yunus bin Qasim, seorang dosen di Arab Saudi sana, memberikan catatan bahwa kita kenal Abdurrahman adalah sahabat yang paling kaya. Itu nilainya, kekayaannya setelah diteliti itu sekitar 30.200.000 dinar, setara 66,7 triliun. Ya, bisa ngebayangin nggak? Nggak bisa. Di Kepri ada orang kaya, katanya Pak Asman Abnur, yang punya rumah makan sederhana, yang harganya nggak sederhana juga, yang punya Jabal Arafah, punya SBBU, punya Fitka dan segala macam itu masih belum apa-apanya dengan Abdurrahman bin Auf. Mungkin Khairul Tanjung lah, kira-kira gitu. Agak sedikit turun ada Zubair bin Awam. Zubair bin Awam itu kekayaannya 50.200.000 dirham, atau setara dengan 3, sekian triliun. Kemudian Utsman bin Affan itu sekitar 2 triliunan. Tapi sedekahnya Bapak dan Ibu sekalian, berapa sedekahnya Utsman bin Affan? Yang tercatat adalah sekitar 200.000 dinar. Ya. Belum lagi pada perang itu ada 1.000 ekor unta, kuda, dan lain sebagainya. Sedekahnya sekitar ada 440 miliar. Hari ini kita belum pernah mendengar ada miliar, baru jutaan, gitu ya, baru jutaan. Kita jual murah ini surga Bapak Ibu sekalian. Tadi dikatakan oleh pembawa acara, masjid ini sedang
membuka program wakaf nilainya 100.000 karpet ya Pak. Alhamdulillah sudah terkumpul 20 juta gitu ya. Ya insya Allah lah sedekah yang diterima dan kita ikhlas untuk itu. Tapi tolong ingat jamaah sekalian, di awal-awal memang kita mendengar riwayat Rasulullah begitu sederhana. Ya, ada kaum Sufah yang tinggal di emperan masjid yang tanggungan kehidupannya oleh Rasulullah SAW. Tapi dicatat ada Zubair bin Awam, ada Abdurrahman bin Auf, ada Utsman bin Affan, ada Umar ibn al-Khattab, ada Abu Bakar As-Siddiq, yang mereka para pedagang-pedagang yang luar biasa, yang asetnya yang tadi seperti itu. Mereka orang yang kaya raya, miliuner, konglomerat lah hari ini barangkali begitu ya. Maka mungkin ya hari ini apa yang kita sedekahkan dibanding para sahabat tidak ada apa-apanya. Surga pasti milik mereka. Kita mengeluh semoga dapat cipratannya lah kira-kira gitu ya. Tapi di akhir zaman ini dengan begitu banyak tuntutan keduniawian kita, maka ibadah wakaf ini menjadi jalan pintas kita untuk juga bisa menggapai surga Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Ya, karena perkembangan berikutnya di zaman kekhalifahan jadi hal yang luar biasa terkait pengelolaan aset wakaf ini. Ya. Di antaranya ketika Turki Utsmaniyah itu masih memimpin, bahwa umat Islam ini dipimpin oleh kekhalifahan pada saat itu 1924 sebelumnya. Itu ada kereta api yang nyambung antara benua Eropa sampai Hijaz, Saudi Arabia hari ini. Jejaknya masih ada, Ibu Bapak sekalian. Ya, kereta api itu. Bagaimana kereta api itu untuk mengangkut para haji di perjalanan, ada rest area hari ini. Itu tempat peristirahatan, ada musolanya, disiapkan makanan, dan itu gratis semuanya. Ya, kita baru makan siang gratis, ya kan? Tapi belum terlaksana juga. Dulu sudah dilaksanakan jemaah sekalian. Itu kemakmuran ketika kepemimpinan memang ditampuk kaum muslimin dengan segala kebenaran yang ada. Maka wakaf ini menjadi pintu, menjadi jalan keluar bagaimana umat bisa dibangkitkan kesejahteraan dengan wakaf itu sendiri. Di Indonesia alhamdulillah secara undang-undang ada Undang-Undang Nomor 41, PP Nomor 42, ada Kepresnya juga, kemudian ada Badan Wakaf Indonesia juga, ada Nadir Wakaf hampir di seluruh daerah. Mereka juga seperti kita di Atoba ini. Atoba ini sudah yayasan wakaf Atoba, gitu ya. Maka yang dibutuhkan adalah ya lanjutkan bagaimana kita bisa mengelola wakaf dengan baik. Oke lah dengan wakaf karpet, oke lah dengan wakaf AC, oke lah dengan wakaf bangunan. Tapi kita butuh ada wakaf-wakaf yang lain, yang tanah di Jarakan Atoba yang hari ini butuh minimal 1 hektar untuk meneruskan dakwah Atoba, melanjutkan sekolah SMA, kira-kira gitu ya. Nah, di Jawa siapa tergerak kan? Siapa sudah mencontohkan kebun-kebun, silakan ke wakaf, sehingga kita akan bangun mereka wakaf ini sekolah-sekolah kita, gitu ya. Yang punya perusahaan kapan silakan kita terima insya Allah ya Pak. Yang punya apapun lah begitu. Ini bukan bisnis pribadi, bisnis untuk akhirat kita, bisnis untuk umat Islam. Karena hari ini dengan kapitalisme umat Islam nggak apa-apa. Gitu. Punya masjid, kuburan, SPBU, gitu ya. Alhamdulillah jamaah sekalian. Ada rumah sakit Wadi Mardi, ya Ahmad Wardi, itu rumah sakit yang dibangun dari dana wakaf. Jadi jamaah sekalian kalau ada sakit mata ke sana insya Allah gratis. Cuma ongkosnya ke sana ya mesti dicarikan, gitu ya. Itu rumah sakit milik umat Islam dari dana wakaf. Ya. Di Bandung itu ada rumah makan Ampera dikelola oleh para nadir dan itu diwakafkan. Ya. Alhamdulillah hari ini rumah makan Ampera itu berjalan dengan baik dan hasil penjualannya itu untuk dakwah Islam, gitu ya. Teman-teman itu ada SPBU, mereka beli SPBU dari dana wakaf dan dikelola bisa itu, ya. Kita bisa lanjutkan di Atoba ini dengan wakaf-wakaf yang tidak hanya untuk rumah ibadah, tetapi juga unit-unit bisnis, unit-unit usaha yang mengalir manfaat kegiatan dakwah. Anak-anak menghafal Al-Quran ini insya Allah yang akan melanjutkan dan hari ini mereka mendapatkan manfaat dari aliran dana wakaf kita insya Allah. Semoga Allah mudahkan dan Allah berkahi rezeki kita semuanya berkah insya Allah. Mohon maaf kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.